Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya di YouTube channelnya Bu Cahya dan kita akan belajar IPS untuk kelas 8. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk kita baca basmalah dan juga doa belajar dulu ya. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat-sehat semua ya dan semangat siap untuk pembelajaran kita kali ini. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari bahwa manusia mempunyai banyak sekali kebutuhan. Nah, masyarakat desa dan kota misalkan memiliki kebutuhan yang tentunya berbeda-beda. Permintaan dan penawaran antara desa dan kota bisa saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Misalkan masyarakat desa membutuhkan alat teknologi pertanian yang canggih dari masyarakat kota, dan masyarakat kota membutuhkan hasil dari pertanian masyarakat desa. Nah, maka kebutuhan antar wilayah bisa dapat terjadi antara masyarakat desa dan juga masyarakat kota. Ya, jadi hal ini tentunya akan berkaitan dengan keunggulan dan keterbatasan antar wilayah atau antar daerah. Jadi ketika manusia saling memenuhi kebutuhan, tentunya di dalamnya ada istilah penawaran dan juga permintaan ya. Jadi akan terjadi pemenuhan kebutuhan dan juga permintaan serta penawaran yang terjadi antar wilayah dan juga antar daerah. Ketika kita membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, tentu akan saling berkaitan antara kebutuhan, permintaan, penawaran, bahkan penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal permintaan. Yang pertama, perbandingan harga secara cepat. Yang kedua, informasi mengenai suatu produk. Yang ketiga, informasi produk lain. Yang keempat adalah kemudahan pemesanan dan pembayaran produk. Penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal penawaran. Yang pertama, penurunan biaya produksi. Yang kedua, mendapatkan bahan produksi dan peralatan lebih murah. Yang ketiga, kemudahan penawaran barang dan jasa pada konsumen tertentu. Yang keempat, menciptakan produk-produk baru. Yang kelima, yaitu kemudahan untuk melakukan promosi. Contoh dari keunggulan dan juga keterbatasan antar ruang, kita bisa lihat di sini ada peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Tentunya dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda dan luar biasa. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, kita bersyukur sekali menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang kaya akan sumber daya alam. Nah, contohnya di sini kita lihat ya. Di sini ada ya di sini komoditas sagu kita lihat. Nah, ketika kita lihat di Papua Barat, ini banyak terdapat sagu, maka ketika Pulau Jawa membutuhkan sagu, Papua Barat bisa mengirimkannya ke Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan sagu misalkan. Kemudian kita lihat di sini banyak persebaran jagung juga ya, ada di Pulau Jawa, kemudian di Sulawesi juga ada. Jadi ketika daerah Kalimantan membutuhkan persediaan jagung, maka Sulawesi atau Pulau Jawa bisa mengirimkannya ke wilayah Sulawesi ya, seperti itu contohnya. Oke. Jadi antar wilayah bisa saling memenuhi kebutuhan masing-masing dan berkaitan juga dengan permintaan dan penawaran. Juga bisa lihat ya kegiatan ekonomi, ada produksi, kemudian konsumsi dan juga distribusi.
Kemudian kita lihat di sini pelaku ekonominya disebut dengan apa? Produsen, distributor, dan juga konsumen. Nah, di sini kita lihat juga ya untuk peran pelaku ekonominya. Di sini ada rumah tangga keluarga atau konsumen atau kita singkat dengan RTK. Kemudian ada rumah tangga produsen atau biasa kita singkat dengan RTP. Kemudian ada pemerintah dan juga masyarakat luar negeri. Selanjutnya kita lihat di sini ya, ada diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Kalau kita lihat di sini yang pertama ya, dari rumah tangga di sini kita lihat ya, yang terkecil adalah rumah tangga keluarga atau konsumen, di mana di sini kita lihat memberikan faktor produksi ke perusahaan ya atau rumah tangga produsen. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Dari perusahaan maka adanya balas jasa faktor produksi. Kemana? Ke rumah tangga keluarga atau konsumen tadi. Kemudian dari rumah tangga konsumen atau RTK. Nah, di sini ada pendapatan ya. Pendapatan atau uang yang kemudian kaitannya langsung ke perusahaan. Kemudian yang terakhir dari perusahaan menciptakan adanya barang dan jasa yang akan digunakan oleh rumah tangga konsumen atau keluarga ya, oke. Nah, ini ya peran rumah tangga dalam perekonomian di sini ada rumah tangga konsumen RTK ya, ini rumah tangga yang terkecil. Kita lihat di sini ada perannya adalah menyediakan faktor-faktor produksi, memperoleh imbalan barang atau jasa atas faktor produksi yang telah diberikan, mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa, membayar pajak kepada rumah tangga pemerintah. Kemudian di sini ada rumah tangga produsen atau RTP. Perannya adalah menjual hasil produksi berupa barang dan jasa, membayar kompensasi ya dari barang dan jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi. Kemudian memproduksi barang dan jasa dan membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian peran rumah tangga pemerintah di sini sebagai stabilitas perekonomian, menyediakan barang dan jasa, menciptakan peraturan dan juga anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang terakhir adalah rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri ya. Di sini kaitannya perannya adalah tentang ekspor dan impor dan juga kerjasama regional. Oke. Sekian pembelajaran dari Bu Cahya, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa saya tuh hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.